cukup besar. Nggak cukup besar. Seperti yang kita lihat. Iya, nggak seperti yang kita lihat. Ternyata tuh map ini tuh nggak besar-besar banget, kecil seperti yang bilang sama kita tadi juga di awal-awal. Dan ternyata di bawah juga ada penumpukan antara Aura dan juga Onyx yang bakal ketemu, Pak. Oke, mulai saling berdekatan, firing pun tak terhindarkan, tapi ini lebih cenderung ke arah Airwolf dan juga Dranik Vendetta yang mulai langsung merapatkan barisan mereka setelah tadi merasakan sedikit demi sedikit peluru yang datang dari arah Dranik Vendetta. Tapi ini gue bisa ngeliat juga Absol ini sendirian nih. Oh, ada di bawah dia ya, Di tim DG mana Eternal. kawan-kawannya Absol? Di Kita mana doakan kawannya? yang terbaik saja ya, karena kita akan moving sedikit ke arah Yes. Aura Esports dengan Onyx Ares. Saat lagi sudah mulai ada firing tentunya. Jadi Deadly bakal coba untuk nyari posisi terlebih dahulu juga. Dia bakal coba untuk regroup sama temennya. Dimana sebenarnya posisinya kalau misalkan di atas tim lawannya udah punya resource yang lebih bagus, gue rasa malah jadi disadvantage buat tim Aura karena mereka ada di atas. Iya. Ada di high ground mereka. Ada inisiasi tentunya, dimana kalau kita lihat Deadly di information kill berhasil mendapatkan Eki sendirian aja. Dan sudah ada upaya fight juga yang akan coba dilampiaskan oleh pemain dari DG. Udah berhasil menculik satu orang Piu, Rahman pun bisa tetap menang dan begitu saja. Tersisa satu orang Raven, bukan Raven Sam today, not today ternyata untuk DG Eternal. Sayang banget ya, padahal dari semua tim yang ada di sini cuma tim DG doang yang nggak nabrak sama-sama tim manapun. Mereka bisa happy looting dimanapun, tapi ternyata tim Aura sama Onyx yang tabrakan tadi mereka spread out. Mereka nggak ketemu sama sekali. Onyxnya bakal muter dan ternyata Aura malah ketemu sama tim DG. TG udah dihabisin sama tim Aura dan Aura berhasil dapetin advantage 4 poin eliminasi dari tim DG. Untungnya zonanya nggak ke Revenery. Kalau sampai ke Revenery itu high ground tinggi banget. Itu bakal diuntungin sama tim Dranik, tapi ternyata zona bakal bergeser pindah ke arah tim Onyx, dimana EOG juga bisa bertahan untuk mengamankan compoundnya. Nih balik lagi, gimana caranya lo perang lawan ego lo sendiri, karena kalau gue perhatikan juga tim-tim yang masih di dalam zona tuh nggak perlu buang effort untuk firing, kalau nggak perlu banget. Dan oke, udah ada tembakan, langsung lampiaskan, Rungkut langsung mendapatkan satu maung tentunya, bakal langsung dihabisin begitu saja tanpa dikasih kesempatan untuk timnya melakukan reviving. Sementara para pemain dari Aura Esports kali ini masih berusaha untuk masuk ke zona berikutnya, dimana kalau gue lihat juga udah ada para pemain dari First Rider Bravo berhasil men-track posisi dari para pemain Dranik Vendetta. Delta pun udah cukup sekarat, masih bisa melakukan meditasi terlebih dahulu. Yes, dia bakal coba untuk lari dulu, mana Devil bakal coba untuk menyelamatkan tempatnya dulu untuk mengamankan tempat. Dimana Yoji bakal coba untuk menahan waktu dulu, dimana First Rider juga nggak mau kita kalah. Bahkan dia bakal seorang Delta yang coba untuk berlindung diri di balik kaktus, Bang. Yes, sedikit lagi Delta setitik lagi kesempatannya, tapi masih bisa bersama Dewi Fortuna sepertinya Delta. Dan di sisi lain pun harus dieksekusi habis begitu ya Lebeng dengan P90-nya. Dan langsung menebarkan sayapnya dari Darkol, langsung narik diri juga seorang Delta untuk melakukan pergerakan mundur. Tapi yang terjadi adalah Delta sudah ter-track posisinya dan cukup ter-lockdown oleh pemain dari First Raider Bravo. Yes, masih coba untuk berlindung diri, bakal coba tiara terlebih dahulu. Sangat sudah hilang, tapi Delta hanya menjadi bait doang karena teman-temannya udah berhasil masuk mengamankan tempat lainnya. Dimana seorang Razor dan juga Devil sudah berada di tempat yang aman kalau bisa dibilang. Tapi kita lihat di sini Lufre juga bakal ketemu sama Bung. Dimana Lufre susah untuk turun, gak bisa ke bawah dia. Yes, bakal coba langsung terusin begitu aja, masih ditahan dulu sama para pemain dari Bumi Sport. Dan di sisi lain ada fight di waktu yang bersamaan, dimana akhirnya harus dibuangkan ke arah lobby Onyx Ares. Sayang sekali. Cukup tim berani. Boom udah di atas tower, berbahaya banget kalau misalkan tim bos dihajar balik tidak seorang. Masih tengah masih ada Paulus juga, berpindah ke target, baru dihajar. Tapi Nuting pun berani kali kocak kali ini. Yes, bakal coba diterusin sepertinya satu persatu, tapi Nuting pun masih sempat tertolong, dimana sudah ditukar aja oleh Kojak dan Tayo. Ternyata yang take advantage ke arah Kojak. Cukup sulit posisi dari bos esports sekarang, tapi nggak boleh lengah, nggak boleh napas dulu, karena ada Lofre juga yang siap memantau para pemain dari bos esports. No way out untuk bos esports, karena di depannya sudah ada malaikat mautnya, yaitu Boom Esports dan juga Lofre bersama juga dengan Onyx. Yes, tapi di sisi lain juga ada Yoji yang juga bakal perang sama Aerof. Kita bakal lihat dulu Onyx kali ini bakal coba nembak ke depan, dimana tim Aerof pun tumbang oleh Iron of Gas kali ini. Lagi-lagi zonanya pindah ke arah Onyx dan Onyx dapat compound perlindungan diri. Alright, ini benar-benar angin segar bisa dibilang untuk Kalipos, yang mana kalau kita lihat juga sekarang Apollo take the advantage. Dua orang pun sudah berhasil ditumbalkan oleh pemain dari bot Titan. Sedikit lagi, ini dia M82B dikeker, dicari terus Kojak. Waduh, bersama dengan Apollo, setitik lagi kelihatan itu kakinya, coba ditembak, mulai kelihatan, Madin manfaatkan kesempatannya. Satu orang di sebelah kiri pun udah mulai terdeteksi. Jas berhasil mengamankan
poin kill yang sudah diupayakan oleh para pemain dari Boss. Dan nggak lama lagi zona akan berjalan. Para pemain dari Boss Titan harus melakukan sesuatu untuk masuk ke zona berikutnya. Yang mana Yamil pun sudah berhasil mendapatkan Deadly. Yes, tapi kita lihat sini tim Onyx mengambil advantage. Mereka punya tempat buat berlindung. Tim Boss yang masuk cukup sulit juga kali ini bakal tembakan lagi dari tim Boom karena tim Boss. Tapi mereka harus sadar, di belakang masih ada Onyx. Kojak coba untuk berlari, ditembak jatuh oleh seorang Wiza. Ditembak masih ada Apollo juga. Kita lihat, bakal dipotong kembali oleh tim Onyx. Tentunya tim Boom juga berhasil mendapatkan seorang First Rider mampus. Dijatuhkan begitu saja, Ji. Yes. Zona pun sudah menjadi showtime. Sudah menjadi satu titik balik tentunya untuk semua tim. Dimana Beyond pun berhasil mendapatkan airgun. Dengan Thompson-nya mulai melakukan pergerakan juga. Tayo masih cukup aware tinggi sekali. And langsung terlihat dengan cukup jelas. Tapi masih ada Rebel Gun-nya menyelamatkan dirinya. Dimana Pio pun berhasil mendapatkan Mang. Devil pun harus terkena dan terkena playzone. Begitu saja Heyu berhasil mendapatkan Mystic. Udah terlihat ada Hands di bawah. Bukan di notice. Dan Boss Titan terus di posisi ke-9 begitu saja. Yang mana kalau kita lihat Jar kali ini masih mencoba mengamankan dirinya. Ada posisi ke-7 juga dari low ranking. Dan kalau kita lihat First Rider pun gak di posisi yang cukup menguntungkan. Dan kalau kita lihat udah ada Boom Esport yang sedikit lagi harus bakal coba melakukan fight ke arah Onyx Olympus. Dimana kalau kita perhatikan Yamil pun sedikit demi sedikit menculik para pemain dari Aura Esport. Ya ampun, tinggal 6 tim kali ini. Zonanya udah cukup mengecil. Masih banyak banget yang masih hidup juga. Dimana Yoji udah masuk diam-diam ke pertahanan dalam zona juga. First Rider masih untuk bertahan. Dimana di belakang masih ada Aura yang coba untuk ini ya, dia memanfaatkan waktu. Tim yang lem perang dulu. Gua di belakang nonton dulu, kata Aura. Oke, sudah semakin sempit. It's a showtime. Aura akankah bisa masuk ke dalam zona bersama dengan para pemain dari TES? Karena kalau gue perhatiin di sini, Edward sudah berhasil diamankan oleh para pemain dari Boom. Sudah mengamankan atap-atap tentunya. Onyx Olympus juga udah mulai bernapas, ditahan dulu sedikit karena Strawhead sudah berhasil mendapatkan Wiza. Terlihat juga di sini ada yang coba langsung di jump shot begitu saja. Sudah berhasil jatuh. Kita akan 6 orang tim aja. Firing, tapi Yoga madam terlalu lambat sepertinya sampai harus ditumpahkan begitu aja. Ada Robert yang sudah dapetin Yoga dan juga Strawhead. Sampai Renuting pun harus diamankan. Menyisakan Heyu aja. Membuka Heyu, menyelamatkan kawan-kawannya, membawa Boom Esport ke placement yang lebih tinggi. Karena kalau gue lihat sekarang masih ada Aura yang akhirnya diuntungkan dan First Rider dirugikan, harus kuat di posisi ke-6. Yes, juga terjatuh tinggal 4 tim tersisa. Kali ini masih ada Boom dan Aura masih coba untuk menunggu di belakang, menunggu momentum yang pasti untuk masuk ke dalam. Dimana tim Boom tinggal 1 orang pemain lagi. Ayoji cukup bisa dibilang memanfaatkan waktu juga. Tayo masih sendirian di belakang, bakal contoh bergerak masuk. Zonanya udah hampir gak kelihatan. Onyx Olympus sudah dijatuhkan. 3 tim tersisa kali ini. Dan kita lihat masih coba untuk menahan. Ada Amek dengan pelontarnya langsung dilampiaskan ke arah Onyx. Maksud gua IoT begitu saja. 2 bakal coba di track. Di depan udah ada Ayu. Langsung dilampiaskan. Aura will be Buya kali ini. Dan tentu saja this is Buya for Aura Esport. Ini dia Auranya. Mana nih Aura, mana bang nih Auranya Buya di game ketiga. Gokil. Hari. Oh dibalikin tiba-tiba ya kan? Sedikit memprovokasi ya. Iya, memprovokasi. Jadi posisinya ketahuan gitu. Yes, dan kita bakal saksikan juga gimana Aura yang sedikit kesulitan mengambil lootingan ya. Tim Ses malah narik mundur ke arah open field dan gua rasa malah berbahaya banget. Udah dikeker kali bakal tembak dengan SKS dan ternyata Mystic berhasil dijatuhkan gitu aja, langsung dipulangin. Udah sekarang banget, gak ada bala bantuan. Langsung aja dikirim ke akhirat. Nampaknya kali masih ada J yang udah standar hilang, masih bisa menghindar. Nampaknya kalau misalnya kita lihat ternyata. Yes, sementara itu Mang bakal dipukul mundur. Yamil juga mengikuti pergerakan dari Gansla di sana. Mystic harus terculik 1 orang gratis untuk tim Louvre. Dan Sas tidak ada memiliki intensi untuk melakukan counter attack ya. Tapi di sisi lain ternyata ada perang juga. Nampaknya kali ini ada seorang DG juga. Rahmat berhasil mencoba Cupai dan Apollo. Kayak tim Boss dalam kesulitan kali ini bakal terjepit. Zona selanjutnya kelihatan juga bakal masuk ke arah yang dekat dengan Island of God. Ini bisa menjadi kesempatan mereka untuk menyusul di grup B di hari pertamanya tentunya. Ya, sementara dari Boss sudah kehilangan 2 player ya. Masih coba melakukan tapping-tapping dari Rahmat tadi berhasil mendapatkan 2 orang ya. Yes, dapetin Boss Apollo sama Kojak ya. Tapi ternyata di saat yang sama juga ada Beyond berhasil menekan seorang Heo. Lord juga berhasil Yoga di mana Strawhead di belakang berhasil menculik 1 NFT. Tapi Beyond kayak cukup mengamuk dengan IoT dan dengan kawan kali ini masih ada Jan Aerowolf yang coba mengganggu ke arah tim Island of God. Di mana Boom Sports berhasil dilumpuhkan di posisi ke-12. Di sini kita ngelihat Aerowolf benar-benar enak banget coba melakukan
tembakan ke arah dua tim yang lagi perang, coba manfaatin situasi, tapi IOG bener-bener nyelesain fightnya dengan cukup elegan, gak kehilangan satu orang pun, cukup bagus banget. Di lane sisi juga mereka berhasil mendapatkan resource tambahan, udah menjadi nilai yang penting banget sih. Bener, cuma 1 poin eliminasi diambil, tapi saat yang sama juga masih ada tim DG yang lagi dengan Raven sendirian. Ini Asper eliminasi pula di posisi 11, tinggal 10 tim tersisa. IOG juga nembak-nembak nampaknya di kejauhan. Yap, tapi Aura juga masuk ke arah tim IOG kali ini, dimana IOG gue bisa bilang cukup tempatnya cukup aman ya. Yes. Cuman Aerowolf punya ada advantage, mereka ada di high ground loh sekarang. Oh, udah ada fight di sini. Yap, kita lihat juga di sini ada Liquid Lupus yang perang dengan saudaranya sendiri kali ini. Saudara Kandung bakal coba tembak lagi Wiza, bakal coba berlari terlebih dahulu, bakal coba dapat satu orang jump bertembakan drastis kali ini. Bakal coba berturut mundur dan ternyata Rainbow juga berhasil dijatuhkan, di mana Onyx Ares dijatuhkan satu persatu oleh Olympus. Mulai mengamuk kali ini, di mana Ses juga masih belum mau ikut merang. Mereka bergerak dari kejauhan, tapi Ares harus menerima kepuasan di posisi ke-10. 39 tim tersisa kali ini, Sky. Kali kita lihat ke arah Lufre terlebih dahulu, bakal coba bergerak masuk ke arah depan, di mana Aerowolf juga sudah bersiap-siap defensif pastinya. Ada tembakan ke arah Onyx dari Git dengan MCP-nya. Sangat sakit, tapi kita lihat terlalu open untuk Git. Juga dikira tembakan balikan, tapi ternyata masih ada switching up. Satu pemain udah naik ke atas juga dengan Aloknya, berhasil menyelamatkan temannya, yang follow up juga masuk ke dalam jendela, masih bisa aman. Masih survive juga di sana. Sementara itu Zona ternyata berpihak lagi dan lagi ke arah IOG di sana. Aero juga bakal coba untuk menahan posisi yang mereka miliki tentunya dari serangan Lufre yang bertubi-tubi dari tadi selalu datang. Yap, bener banget, tapi tim Lufre-nya udah mengamankan Zona juga bersama Aero. Pastinya kali ini belum terlihat mau ada peperangan, di mana Ses juga masih menghalangi tim Onyx yang coba untuk masuk ke dalam zona. Mereka dapat high ground-nya, tapi kali ini Jay juga udah nembakin musuh dengan MCT-nya. Kali ini udah menyiapin kalian juga dari luar. Bahkan untuk main kita terlebih dahulu, di mana kalau misalnya lihat tim Onyx pun masih berusaha untuk masuk dalam zona. Aura bakal dihadang oleh IOD pula, di mana perang di mana-mana, hujan peluru udah ke arah tim Dranix yang coba untuk masuk ke arah lingkaran. Di mana Jay udah menghadang tim Onyx Olympus yang coba masuk. Bam, gerakan dilakukan, pasal kedua langsung dipasang itu aja, nggak bisa. Bahkan pada level hooknya ada Jay yang menghalangi tim Onyx Olympus, tapi dari kanan juga ada serangan lain yang menghadang. Kali ini masih ada IOG dan juga kita lihat Onyx satu persatu pemain dari tim Dranix, dan I Love God harus tereliminasi oleh Aura. Harus tereliminasi oleh Aura di posisi ke-9, yang notabene Aura sendiri adalah tim dari pot yang sama. Iya, dari grup B juga bersama IOG, tapi kita lihat Vendetta pun jatuh, tinggal 7 tim tersisa. Kali ini masih ada Lufre, Jay yang juga harus dijatuhkan, tinggal Fader, Venom dan juga Git tersisa. Kali ini masih ada Rolf yang cukup mengamuk masuk ke dalam zona, di mana seorang Git juga coba untuk melindungi diri ya. Ada Onyx Olympus juga harus tereliminasi, tinggal 6 tim tersisa kali ini. First Rider pun menyusul, tinggal 5 tim, 13 orang yang masih hidup. Di mana Venom mencoba untuk mendapatkan posisi. Set pun kita lihat ternyata tanpa kita sadari mereka masih bisa bertahan. Ada Fader, diam-diam, diri gak bisa kemana-mana, harus tembak oleh tim Aerowolf. Apakah Aerowolf bakal buya 3 kali di hari ini? Oke, masih ada 2 orang di sini tentunya dari Aerowolf, sementara dari Sas bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Ada tim yang mulai masuk juga ke dalam zona di sana. Di hari tembak mereka ngamuk, dan tinggal Fader, Venom dan juga Git tersisa. Kali ini masih ada Rolf yang cukup mengamuk masuk ke dalam zona, di mana seorang Git juga coba untuk melindungi diri ya. Ada Onyx Olympus juga harus tereliminasi, tinggal 6 tim tersisa kali ini. First Rider pun menyusul, tinggal 5 tim, 13 orang yang masih hidup. Di mana Venom mencoba untuk mendapatkan posisi. Set pun kita lihat ternyata tanpa kita sadari mereka masih bisa bertahan. Ada Fader, diam-diam, diri gak bisa kemana-mana, harus tembak oleh tim Aerowolf. Apakah Aerowolf bakal buya 3 kali di hari ini? Oke, masih ada 2 orang di sini tentunya dari Aerowolf, sementara dari Sas bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Ada tim yang mulai masuk juga ke dalam zona. Di sana ada Aura yang udah masuk satu persatu. Gun udah knockdown di sana. Tersisa Mang sendiri di belakang. Yes, tapi nampaknya gini Aerowolf juga masih nggak mau kalah, juga di belakang ada Aura, Amek, dan tinggal 3 pemain kali ini, di mana Pilgat dan juga Amek bakal coba untuk masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Bakal berlindung diri di balik bucket, coba untuk menyiapkan duel tembakan masuk ke arah tim bos. Titan kali ini yang masih bisa bertahan juga, tapi selain Aerowolf juga masih bisa melawan. Di mana Seth berhasil dijatuhkan di posisi ke-5, tinggal 4 tim tersisa kali ini. Masih Lufre, Venom berhasil menentukan Aero Bay, 3 pemain lagi dari Aerowolf, dan ternyata di atas bos tinggal 1 orang yang masih hidup.
Ya, ada M79 yang dilempar ke arah bawah. Gans harus ter-knockdown begitu aja. Sementara Aura Amek bakal langsung naik ke atas. Grapple. Melihat pergerakan dari seorang Kojak di sana. Oh. M79-nya dan membunuh dirinya sendiri. Meledak di tempat, tinggal 3 tim tersisa kali ini. Masih ada grapple hook lagi dari Aura Amek yang bakal coba untuk masuk. Tapi di atas kendali masih ada tim Aura Wolf dan juga Louvre. Tinggal 1 lawan 1. 2 orang masih berada di tim Aura. Untungan banget mereka punya 2 orang, tapi kita lihat di sini Halcyon dan juga Venom bakal dimakan oleh Gona, di mana Amek dan juga Piu nampaknya mendapatkan keuntungan dan dia auranya harus dapat buyah juga di game terakhir. Game ronde ke-6 di kalah hari. Aura mana bang? Aura mana bang? Buya lagi dia. Ini dia auranya bang, berhasil mendapatkan buya. Berarti Aura menorehkan 2 kali buya di day pertama ya? Iya.